Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk peternak seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Baturan Channel. Ya teman-teman, kali ini saya berada di atau sowan ke Mas Tolhah Mahsud yang viral dadi MC ning kontesan. Ya gak viral lah. Viral apa gak viral? Yo viral lah. Mergone oke sing takon-takon kok Mas Tolhah kok orang MC ngopo? Kan sering saya ditanya sama teman-teman, kok Mas Tolhah kok nggak MC di kontes mana? Nah, ini pada kesempatan kali ini saya kebetulan pulang kampung dan sambang sedulur. Nah, kita akan sharing-sharing sama beliau. Mohon Pak Tolhah memperkenalkan diri sama teman-teman Baturan Channel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tolhah Mahsud dari Desa Modosari, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Dan kali ini saya ketemu dengan sahabat lama saya, Mas Makin, yang memang aslinya dulu di sini. Dulu teman main PS dulu. dulu teman main PS, tapi karena dapat dapat doro di Kalilo, akhirnya pindah ke Kalilo. Gini Mas Tolhah, kita kan udah lama nggak berjumpa. Jenengan tetap di sini, saya hijrah ke Kaligesing, tempatnya Kalilo. Wah, jarang komunikasi, jarang bertemu. Kok aku kadang kaget, kok jenengan sing MC awale jenengan kon MC ning kontesan ke ceritane ke keprige Pak. Ke bahasane Wonosobo keprige. Monggo Pak. Mas Makin, saya itu awal mula ya nggak ada sebenarnya basic jadi MC, Master of Ceremony ini memang nggak ada. Tapi kalau seumpama urusan bicara di depan orang, urusan pidato, ya sering lah. Ya, karena kan dulu kan pernah jadi kepala desa. Nah, suatu waktu itu dulu awalan saya mengadakan kontes lokal di desa saya sendiri, karena kan dulu kan nggak ada MC-nya ya. Nggak ada MC-nya, kemudian saya itu kok gemes gitu loh, kok suasananya kok nggak rame gitu loh, jadi sepi karena nggak ada MC-nya. Kemudian karena rasa gemes saya, kemudian udahlah saya tak MC aja, biar tak MC nih, meskipun saya belum pernah MC waktu itu, sudah tak MC nya aja biar rame itu kan. Kemudian saya MC, ternyata kemudian suasananya jadi rame, jadi seru. Nah, dari situ kemudian teman-teman yang mungkin sering mengadakan kontes kemudian tertarik untuk menggunakan jasa saya untuk jadi MC ketika ada acara-acara kontes, baik itu di Wonosobo ataupun di luar kota. Ceritanya begitu. Jadi nggak sengaja, karena nggak punya basic, tapi hanya iseng-iseng aja. Awalnya cuma iseng. Begitu Mas Makin. Nah, yang menariknya ini Pak, pas kontes di Kebumen jenengan MC. Nah itu kan ada peserta, kalau nggak salah itu kan kelas C jantan. Nah itu kan jadi apa ya? Adalah yang aku tak ngomong, modus elek lain MC ini Pak Tolhah ben entuk door prize. Jadi orang perlu juara, sementing entuk door prize. Zaman semono kan entuk door prize 500.000 ya Pak? Nggak tahu, saya lupa. Nah, jadi makanya Mas Tolhah itu dikenal banyak teman-teman di usianya di kontesan itu. Awal mula gara-gara ada peserta di Kebumen bahwa kelas C jantan, tapi nyuwun sewu Pak, wedhus Jawa dikatutke milu kontes kambing seni PE Ras Kaligesing. Nah, kebetulan kan dirawui sama Ya banyak pejabat. Nah, yang membawa kambing jantan Jawa wedhus Jawa kan itu dorban. Nah, makanya wah nek MC ini Pak Tolhah aku tak nggowo wedhus Jawa wae ben entuk dorban. Enggak, sebenarnya kan gini Mas Makin. Kalau soal itu sebenarnya saya itu kan merasa gimana ya? Terenyuh apa?
terenyuh tapi salut gitu loh, salut. Jadi kok ada ya temen-temen yang memang mungkin dia pemula, belum paham kambing, kemudian dia berani punya mental untuk bawa kambingnya yang meskipun pasti sudah nggak juara kan begitu. Saya cuma kasihan gitu loh, saya kasihan terenyuh tapi salut. Kemudian marilah kita beri apresiasi, siapa tahu dengan diberikan apresiasi seperti itu kemudian nanti bisa punya semangat untuk dapat meningkatkan kualitas breedingnya. Umpama dulu itu bawa kambing Jawa ya, di kontes-kontes berikutnya sudah kambing BE rasanya di sini. Cuma memberikan apresiasi. Oh, berarti ada kegiatan yang lain. Mas Tolha itu sekedar memberikan apresiasi. Ben wong iki iso belajar dengan pengalaman. Iya, suka, nggak minder. Tapi tak aku jempol lah Pak, memang ketok enak aku kon gowo yo. Ayo mending bubuk lah ning rumah. Iya. Lah Mas Tolha sendiri itu di Kabupaten Wonosobo khususnya di organisasi perwedusan Pak, itu dijadikan apa Pak? Saya di Wonosobo ini alhamdulillah diberikan amanah dan kepercayaan oleh teman-teman untuk jadi ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkanas Perkumpulan Peternak Kambing Kaligesing Nasional Kabupaten mulai tahun 2019 sampai saat ini. Nah, isu yang beredar ke katanya, bener orang makanya mumpung saya ketemu jenengan kan isunya saya ini ketua DPD Perkanas Wonosobo diketuani karo Mas Tolha ke anggotanya tambah kompak, tambah gayeng, sering anak kontes. Nah, jadi seberapa penting Pak? Seberapa penting berorganisasi menurut jenengan? Keberadaan organisasi ini pasti akan sangat penting bagi para peternak. Coba kita bayangkan, kita bandingkan antara orang yang peternak yang berorganisasi dengan peternak yang tidak berorganisasi. Itu pasti mindsetnya, pola pikirnya pasti beda. Kalau bahasa di Wonosobo ini ya, kalau nggak berorganisasi pasti akan jadi peternak yang utun, tidak tahu dunia luar, tidak tahu tidak banyak teman seperti itu. Pasti sangat beda. Tapi intinya bahwa organisasi ini menurut saya ada beberapa poin. Yang satu adalah yang pertama, organisasi ini akan menjadi sarana atau wadah untuk berkumpul, untuk bersilaturahim dan juga untuk belajar. Karena tentu dengan kita sering kumpul dengan teman-teman di satu organisasi pasti kita akan menjalin komunikasi, pasti kita akan belajar caranya untuk beternak yang baik bagaimana. Jadi satu, organisasi ini akan menjadi penting karena merupakan wadah untuk berkumpul dan wadah untuk belajar. Yang kedua adalah organisasi ini maka akan menjadi sarana untuk merubah pola pikir, merubah mindset. Karena tentu di dunia yang serba modern ini seluruhnya sudah beda. Kalau dulu orang jual kambing, seumpama ini kan pasti apa namanya Mas Makin dagangnya yang datang kan ya. Kalau sekarang itu nggak perlu kayak gitu loh. Promosinya itu cuma pakai WA, cuma pakai media sosial itu sudah selesai. Karena memang dunianya sudah berbeda. Otomatis akan merubah pola pikir, merubah mindset. Kalau dulu kita apa namanya memelihara kambing ini cukup diberi pakan, kalau sekarang nggak cukup, harus dimandikan, harus dirawat dengan baik. Yang ketiga, organisasi ini bagaimana keberadaan organisasi ini akan memberikan kemanfaatan untuk para anggota, meningkatkan kesejahteraan para anggota. Jadi tentu organisasi ini sangatlah penting bagi para peternak di Indonesia. Harus ada. Baik wadahnya apa? Bisa kelompok tani, bisa organisasi yang lainnya seperti itu. Tapi organisasi akan menjadi sangat penting. Poten Mas Makin. Sinau ini roto abot ke. Lah terus saran jenengan agar organisasi peternak dapat berkembang itu caranya seperti apa Pak Tolha? Ya, organisasi ini kan banyak elemennya. Elemen itu satu adalah pimpinan ataupun ketua. Yang kedua adalah elemen dari pengurus itu sendiri. Yang ketiga adalah elemen dari anggota. Yang keempat, elemen keempat adalah stakeholder, pihak-pihak lainnya yang terkait dengan organisasi kita. Kuncinya satu memang di pimpinan. Pimpinan ini kan saya ibaratkan kalau sepak bola kaptennya, kaptennya yang ngatur segala macam.
Tapi pengurus ini maka tugasnya adalah menjadi pemain. Ada yang striker, ada yang playmaker, ada yang pemain belakang, ada penjaga gawangnya. Jadi semua elemen ini maka harus digerakkan dengan tupoksinya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing. Itu. Yang kedua, elemen yang kedua adalah anggota. Bagaimana anggota ini dengan keberadaan organisasi ini harus merasakan manfaatnya. Kalau saya menyampaikan ke teman-teman di Wonosobo itu, organisasi itu kalau khususnya organisasi di organisasi peternak kambing kali gesing ini, tujuan utamanya jangan kemudian kontes, itu sudah bukan tujuan utama. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana keberadaan organisasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan, mampu dirasakan manfaatnya oleh para anggota. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya bersinergi dengan semua pihak, bersinergi bekerjasama dengan stakeholder, dengan semua pihak. Jadi karena apa? Kita itu peternak tidak mampu bergerak sendiri. Ada unsur pemerintahan, ada unsur lainnya, ini harus bersinergi sehingga nanti bisa bahu-membahu untuk mengembangkan dan memajukan organisasi yang ada. Berarti kesimpulannya kayak ora iso nek ning awake dhewe. Tidak bisa. Kita harus melibatkan banyak. Iya, dan kuncinya agar organisasi ini nanti bisa berkembang, tidak mati di tengah jalan, maka organisasi harus memberikan sesuatu yang dapat dirasakan oleh para anggota. Mantap kan teman-teman? Nah, tapi ini pertanyaannya belum selesai. Mumpung lagi sinau bareng-bareng, kita tuntaskan sampai klimaks. Nah, tadi kan Mas Tolah menyinggung manfaat anggota dengan adanya organisasi. Nah, kalau di sini khususnya caranya itu seperti apa Pak Tolah memberikan manfaat bagi anggota khususnya di Wonosobo? Ya. Semakin saya dengan teman-teman di Wonosobo ini memang konsentrasi betul di pemberdayaan para peternak. Sejauh mana kemudian keberadaan organisasi ini memberikan kemanfaatan yang dapat dirasakan secara langsung oleh para peternak di Wonosobo. Kebetulan saya ada teman di Jakarta, kemudian ada teman di provinsi. Nah, pemerintah ini kan punya program-program yang memang program itu diperuntukkan untuk masyarakat. Kemudian saya peluang itu saya tangkap, kemudian peternak di Wonosobo khususnya yang tergabung di organisasi yang saya ampu di Perkanas ini, kemudian mereka saya suruh untuk mengusulkan kegiatan program dari Jakarta, dari kementerian ataupun program dari pemerintah provinsi. Dan alhamdulillah sudah kira-kira 2 tahun ini, alhamdulillah setiap tahun kita pasti mendampingi kelompok-kelompok dan sampai mendapatkan bahasanya program-program pemberdayaan. Khususnya ya karena saya aktivitasnya ini di dunia peternakan, maka kemudian program itu kita gunakan untuk kegiatan peternakan. Jadi dari mulai Wonosroyo, kemudian Desa Watu Malang, Binangun, kemudian ada lagi wilayah Suwarjo sebelah Yudan, ada wilayah yang Suwarjo sebelah timur, di Mojo Tengah, di beberapa wilayah yang lain, alhamdulillah kita konsentrasi betul untuk pendampingan untuk dengan program-program. Jadi kemudian peternak itu dengan adanya program dari pemerintah yang saya ikhtiarkan itu, kemudian mereka merasakan. Nah, ini loh. Nah, organisasi ini harus begini. Jadi memang betul-betul memikirkan para anggotanya. Nah, kalau sudah seperti itu, udahlah otomatis kita nggak usah cari anggota, mereka yang datang gitu loh. Jadi mereka yang datang karena mereka pingin bareng, pingin ikut, itu kan kemudian mereka pasti gabung. Jadi organisasi apapun itu pasti ada manfaatnya. Karena tidak ada organisasi yang dilahirkan dengan niat yang tidak positif, tidak dengan niat luhur, itu tidak ada. Jadi saya sampaikan bahwa di dunia perkambingan ini kan memang organisasi banyak yang masuknya. Ada Perkanas, ada IGB, ada APDKI, bahkan ada yang awal-awal ini ada HPKI. Semua ini saya kira baik.
semua ini tidak bukan kompetitor ya, bukan kompetitor, tapi ini merupakan harus dijadikan untuk berkolaborasi. Jadi manfaatnya baik. Kalau terkait seumpama ada peternak ingin ikut itu, ingin ikut ini ya nggak masalah. Mereka yang ngomong kan mereka yang bisa menilai sendiri kan gitu. Ya teman-teman, demikian bincang-bincang kita dengan Mas Tolah Mahsun, MC kondang dari Wonosobo. Walah, koncoku dhewe lho. Tapi tetap ora lali karo aku. Ya semoga bincang-bincang kita kali ini membawakan manfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Amin, amin. Tentunya nggak ada ruginya kalau kita masuk ke suatu organisasi apapun. Kalau itu harus masukin. Karena harus ikut. Tadi yang dingendikake Mas Tolah, tidak ada organisasi yang tujuannya itu nggak bagus. Pasti tujuannya itu memberdayakan lah. Entah itu memberdayakan tentang apa saja, intinya memberdayakan bagi anggotanya. Ya, cuma kan tinggal pilih-pilih buat barang ini kan pasti ada yang grade A, ibarat C gitu. Itu kan pasti ada yang begini, ada yang begini ya. Tinggal teman-teman ini milih gitu loh. Teman-teman ini milih kira-kira yang memang lebih bagus mana, kan gitu aja. Ibarat kita cari beli rokok itu kan adalah filter, ada sampul pengambil, ada apa ya, tinggal kita mau pilih yang mana kayak gitu. Ya cara peternak yang seumpama mau beli brand kan ada merek ini, tinggal mau pilih yang mana. Mereka lebih pintar ya, tapi pasti insya Allah ya. Mungkin kita cukupkan bincang-bincang kali ini. Jadilah peternak yang cerdas dengan cara salah satunya berorganisasi agar wawasan kita lebih luas. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.